Kisah karomah Syekh Zakaria Al-Ansori, wali Allah yang faqih. Khazraj adalah daerah asal alim besar yang bernama lengkap Syekh Zakaria Al-Ansori Al-Khazraji. Sayang sekali tahun kelahiran Sufi yang sangat harum namanya di dunia Islam ini tidak tercatat. Namun kiranya nama besar Syekh Zakaria bisa menutup kealpaan sejarah. Atau kalau memang tanggal kelahiran bisa dijadikan event perayaan, kiranya para pecinta ilmu keislaman bisa merayakannya tiap hari demi mengingat tokoh besar ini. Meskipun dengan cara penambahan keilmuan. Syekh Zakaria datang ke Mesir. Syekh Agung yang sangat akrab di telinga para santri ini datang ke Mesir pada masa pemerintahan Qutbay. Di Mesir, ia memperdalam keilmuan di Al-Azhar pada saat masih usia 18 tahun. Tentang kisah kehidupan Syekh Zakaria sejak mulai datang ke Mesir hingga akhir hidupnya, ia ceritakan kepada muridnya Syekh Sya'rani. Kamu mau aku beri tentang perjalanan saya dari awal hingga akhir? Maksudku supaya ilmu kamu menjadi dalam dan seolah-olah kamu hidup dengan saya sejak dari awal, kata Syekh Zakaria. Dengan senang hati Syekh Sya'rani menjawab, tentu saja saya mau tuan, ujar Syekh Sya'rani gembira. Aku datang dari kampung, saat itu aku masih seorang pemuda yang lugu. Belum ada satupun tempat penampungan, juga belum ada seorang pun yang memperhatikan aku, ucap Syekh Zakaria mulai bercerita. Keadaan semacam itu tidak membuatku surut untuk memperdalam ilmu keislaman. Ibarat orang minum air lautan, semakin aku meminumnya aku semakin haus dan seperti mau meraih semuanya, kata Syekh Agung ini yang disimak khusyuk murid sejatinya. Satu malam aku lupa kapan itu terjadi. Aku keluar mengambil kulit semangka yang tergeletak hina di samping tempat wudhu. Aku mencucinya dan makan rizki yang begitu itu sangat berarti. Rupanya kebiasaan orang miskin yang aku jalani ini diketahui oleh seseorang yang kemudian aku ketahui bekerja di tempat penggilingan gandum. Mungkin karena iba dengan nasibku, tapi yang pasti beliau sangat baik dan berjasa dalam hidupku. Orang itu membelikan aku semua kebutuhanku dari buku-buku dan pakaian. Orang itu sempat mengatakan padaku, Zakaria, jangan pernah meminta sesuatu kepada siapapun. Apapun yang kamu perlukan akan aku penuhi. Demikian pesan orang mulia ini suatu ketika. Hal ini berlangsung bertahun-tahun, hingga suatu ketika di malam yang sepi, ketika orang-orang sedang tidur, tiba-tiba sang dermawan itu mendatangiku. Bangunlah, begitu ucapnya tiba-tiba. Aku berjalan mengikuti langkah-langkahnya dan berhenti di suatu tangga tempat bahan bakar. Tangga itu lumayan tinggi. Di tengah pikiranku yang berkecamuk mengapa aku dibawa ke tempat ini. Tiba-tiba orang mulia itu berkata kepadaku, naiklah, ujarnya. Naik tangga ini? Aku bertanya dalam bimbang. Ya, naiklah tangga itu, katanya lagi. Aku menaiki tangga itu dengan pelan dan terus berpikir apa makna semua ini. Orang tua asuhku itu terus bilang, ayo terus naik, terus, desaknya. Setelah aku sampai di puncak, beliau berkata, kamu akan tetap hidup sementara semua kawan sezamanmu telah mati. Kamu akan unggul melebihi semua ulama Mesir. Murid-muridmu akan menjadi syekh-syekh besar. Inilah yang terjadi dalam kehidupanmu hingga tertutup penglihatanmu, ucapnya penuh dengan makna. Berarti aku akan menjadi buta. Ratapku seketika, beliau berkata, sabarlah, itu sudah menjadi suratan wajib bagimu, katanya. Syekh Zakaria melanjutkan ceritanya bahwa sejak kejadian itu, dia tidak pernah bertemu orang dermawan tersebut. Syekh Zakaria, aktivitas keilmuan dan kesufian. Secara konsisten, Syekh Zakaria belajar mengaji di Al-Azhar. Beliau mendengarkan pengajian para ulama, para ahli fikih, serta para ahli tasawuf secara khusus. Hingga akhirnya beliau menjadi seorang tokoh aliran fikih dan tasawuf. Bagi Sufi Agung ini, waktu mempunyai arti yang sangat besar. Dalam hal ini, Syekh Sya'rani berkata, setelah melayani beliau selama 20 tahun, sungguh saya tidak pernah mendapatkan dirinya lupa sedikit pun. Beliau tidak pernah melakukan suatu pekerjaan yang tidak ada artinya, baik siang maupun malam, kata Syekh Sya'rani menceritakan. Seiring dengan merangkaknya usia, beliau selalu melakukan sholat sunnah secara sempurna. Saya tidak ingin diri ini kembali menjadi seorang yang malas, katanya. Apabila beliau didatangi oleh seseorang yang banyak ngomongnya, beliau akan langsung berkata, kamu telah menyia-nyiakan waktu kita, ucapnya dengan tegas. Dalam waktu yang cukup lama, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdiam diri dalam sebuah khankah Saidus Su'ada, atau tempat berkontemplasinya para sufi. Sejak kecil saya telah menyukai tarikah kaum sufi. Kesibukanku selalu aku isi dengan membaca buku-buku mereka dan mengambil pelajaran dari tingkah laku mereka, serta berkumpul dengan para ahli tasawuf, kata Syekh Zakaria berujar. Dalam khankah ini beliau selalu berkumpul dengan para ahli sufi untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka. Demikian juga mereka mengambil manfaat ilmu beliau dalam fikih dan syariat. Kehidupan beliau di dalam khanqah banyak mempengaruhi beberapa karangan beliau, seperti Syarah Risalah Al-Qusyairi atau ilmu tasawuf, Qawaid Sufiyah atau kaidah-kaidah sufi, serta catatan pinggir beliau dalam kitab tafsir Baidlawi.
Dirinya sangat bermanfaat di sini untuk mengetahui sejarah Khanqoh Sayyidus Su'ada. Tempat itu adalah pertama kali yang didirikan di Mesir, sekaligus merupakan tempat untuk berkontemplasi Syekh Zakaria untuk waktu yang lama. Syekh Zakaria telah mempersiapkan dirinya di Khanqoh Sayyidus Su'ada untuk menulis beberapa karangannya yang besar, sebut saja misalnya Syekh Bukhari. Kadang-kadang beliau menyuruh muridnya Syekh Sya'roni untuk membantu menulis, lantaran seni tulisan Syekh Sya'roni terbilang bagus. Apabila saya duduk dengan beliau, seolah-olah saya duduk dengan para raja yang solih dan arif. Mufti besar Mesir, para pangeran dan pembesar ketika duduk di hadapan beliau seperti anak-anak kecil, kata Syekh Sya'roni mengenang. Aroma Syekh Zakaria Al-Ansori. Raja Al-Khawri suatu ketika marah karena satu peristiwa. Ketika dia tahu akan kedatangan Syekh Zakaria untuk menyelesaikan masalah ini, dia memerintahkan supaya di depan rumahnya dipasang rantai. Ketika Syekh Zakaria melihat ada rantai, beliau memotong rantai tadi dengan kertas yang ada di tangannya. Selanjutnya beliau masuk bersama para penduduk. Tertulis dalam biografi beliau bahwa permulaan kasyif atau tersingkapnya rahasia ilahi muncul setelah beliau mengarang Syarah Bahjah, di mana orang-orang tidak mengakui bahwa itu merupakan karangan beliau. Mereka menulis kitab Al-Amma Balwashir sebagai komentar dan celaan terhadap beliau. Dalam kitab ini Syekh Zakaria bercerita, "Aku adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Setiap aku mendoakan seseorang, maka doa permohonan itu pasti diterima," ujarnya. Lanjut Syekh Zakaria bahwa saat itu ia sedang itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar. Tiba-tiba Syekh Zakaria didatangi seorang pedagang dari negeri Syam. "Mata saya telah buta," kata pedagang itu kepada Syekh Zakaria. Lanjutnya, "Orang-orang menunjukkan saya agar datang kepadamu, wahai Syekh. Doakan saya supaya penglihatan saya dikembalikan," ucap pedagang itu memohon. Kemudian Syekh Zakaria berdoa kepada Allah memohon supaya penglihatannya dikembalikan. "Kalau penglihatanmu dikembalikan, kamu harus meninggalkan negeri ini," ujar Syekh Zakaria. Syekh Zakaria mengatakan kepada pedagang itu, "Karena dalam kasyifku ia sembuh dalam 10 hari. Juga karena aku takut jika dia sembuh di Mesir, dia akan cerita pada orang banyak," ucap Syekh Zakaria. Maka pergilah pedagang tersebut dan dikembalikan penglihatannya di Gaza atau Palestina. Setelah sembuh dia mengirim surat dan saya membalasnya. "Jika engkau kembali ke Mesir, maka kamu akan buta lagi," kata Syekh Zakaria dalam suratnya. Demikianlah dia terus menetap di Al-Qudus sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak buta. Syekh Sya'roni bercerita bahwa suatu hari ia mengaji pada Syekh Bukhari. Di tengah-tengah bacaan pengajian, Syekh Bukhari berkata kepada Syekh Sya'roni, "Cukup, ceritakan padaku mimpimu malam ini," ujarnya. "Memang aku telah bermimpi aku bersama Syekh Zakaria dalam suatu kapal yang layarnya dari sutra, tampar dan permadaninya dari sutra hijau tipis. Ada banyak balai-balai dan bantal dari sutra. Di situ aku melihat Imam Syafi'i duduk dan Syekh Zakaria di sampingnya. Kapal ini terus berjalan dan berhenti di pulau bak hati ikan yang sangat bagus. Ada perkebunan, buah-buahan dan wanita-wanita cantik," kata Syekh Sya'roni menceritakan mimpinya kepada Syekh Bukhari. "Lantas apa kata Syekh Zakaria tentang ihwal mimpimu itu, wahai Syekh Sya'roni?" Kata Syekh Bukhari tidak sabar. Kata beliau, "Kalau mimpiku ini benar, maka beliau akan dimakamkan di samping Imam Syafi'i radhiyallahu anhu," ujarnya. Ketika Syekh Zakaria meninggal dunia, para muridnya telah menyiapkan makam di Bab Nasr. Terkait dengan mimpi itu, banyak kawan Sya'roni yang menganggap bahwa mimpi itu bohong dan tidak mempercayai Syekh Sya'roni lagi. Namun pada saat itu datanglah utusan dari Pangeran Khairbik atau wakil raja sambil berkata, "Raja sekarang ini sedang sakit dan tidak mampu datang ke sini. Raja memerintahkan kalian untuk membawa Syekh Zakaria ke Medan Ka'lah untuk disolati di sana," ujar wakil raja tersebut. Setelah sholat, Khairbik berkata, "Makamkan saja Syekh Zakaria di pekuburan Syekh Najmuddin Al-Hashusyani di depan Imam Syafi'i." Ditanya kepada pengawal kerajaan dan murid-murid Syekh Zakaria. Seketika terbuktilah ihwal mimpi Syekh Sya'roni ini terjadi pada Zulhijjah 926 Hijriah. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.